Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara semua. Pada pagi hari ini, saya ingin membagikan satu renungan singkat yang akan saya ambil dari Kitab Yohanes pasal yang ke-6. Apabila Bapak Ibu Saudara membaca di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15, maka Bapak Ibu Saudara akan menemukan bahwa orang banyak datang bergerombol mengikuti Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka mengikuti Tuhan Yesus karena mereka telah melihat ada tanda-tanda mujizat di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di saat itu. Dan pada waktu Tuhan Yesus melihat banyak sekali orang bergerombol mengikuti dia, maka Tuhan Yesus berkata kepada muridnya. Mari kita baca di ayat yang ke-5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Lalu singkat cerita, mereka mendapatkan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus menerima roti dan ikan tersebut lalu mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka untuk memberi makan mereka. Di Alkitab dicatatkan bahwa laki-laki yang terhitung jumlahnya adalah 5.000 orang, belum termasuk wanita dan juga belum termasuk anak-anak. Ketika mereka selesai makan, Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya untuk mengumpulkan sisa makanan yang ada, dan terkumpullah 12 bakul sisa roti penuh. Sangat banyak jumlahnya. Dan ketika orang banyak melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, di ayat yang ke-14 dituliskan, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Dan di ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika orang banyak melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, mereka akhirnya berikhtiar untuk membawa Yesus dan menjadikan Yesus sebagai raja di dalam hidup mereka. Namun Tuhan Yesus pergi. Dan ketika Tuhan Yesus pergi, mereka mencari-cari, kemana ini Tuhan, kemana nih Yesus ini? Singkat cerita di ayat 25, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus dan mereka berkata, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Lalu ayat ke-26 dan 27, Tuhan Yesus menjawab mereka. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Kita buka di Yohanes pasal 4 ayat 32 dan 34. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Banyak orang datang berbondong-bondong kepada Yesus karena mereka telah melihat tanda-tanda yang ajaib dalam hidup mereka ataupun kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ada juga orang yang datang kepada Yesus karena Tuhan sudah memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Atau mungkin sebagian orang juga datang kepada Tuhan Yesus. Mereka sudah melihat apa yang Tuhan lakukan. Dan mereka ingin memaksa Tuhan melakukan apa yang menjadi keinginan hati mereka. Sama seperti ketika orang banyak itu ingin memaksa Tuhan Yesus untuk menjadi raja dalam hidup mereka. Seringkali kita juga menjadi orang percaya yang datang kepada Tuhan dan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau dalam kehidupan kita. Tapi di saat itu Tuhan Yesus pergi. Karena apa yang Tuhan Yesus ingin ajarkan, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya." Ada satu perkataan orang yang sangat terkenal. Dia berkata begini, "Jangan bertanya apa yang negara bisa berikan kepadamu, tapi bertanyalah apa yang kamu bisa berikan bagi negaramu." Hal yang sama juga ingin saya bagikan dari apa yang Tuhan Yesus bagikan, apa yang firman Tuhan tuliskan. Seringkali kita datang kepada Tuhan untuk menyatakan apa yang menjadi keinginan hati kita.
Bahkan seringkali kita memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau dalam hidup kita. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Bapa di sorga. Bukan karena apa yang bisa Bapa lakukan dalam kehidupan kita. Bukan karena apa yang Tuhan bisa perbuat dalam kehidupan kita. Tapi marilah kita datang kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, untuk bertanya, Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk setiap berkat-Mu, untuk kecukupan yang Kau berikan. Tapi hari ini aku datang kepadamu, untuk aku bertanya, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidupku pada masa-masa ini? Tuhan, pekerjaan apakah yang bisa aku lakukan dan aku selesaikan dalam hidupku pada masa-masa ini? Bapak, Ibu, Saudara semua, mari kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, yang datang kepada Tuhan, bukan untuk bertanya, Tuhan, apa yang bisa Kau berikan bagiku? Tapi kita datang kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Kau mau untuk aku lakukan bagi kerajaan-Mu? Saya berdoa, biar renungan singkat ini bisa memberkati setiap Bapak, Ibu, Saudara semua, dan menjadi satu pegangan di dalam hari-hari kita ke depannya. Terima kasih untuk setiap perhatiannya. Tuhan memberkati setiap Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.